Seiring dengan sebuah teriakan, telapak tangan orang hitam dipotong dengan kapak. Lalu satu orang hitam ditarik lagi. Lengan panjang atau lengan pendek. Para prajurit di samping menyindir. Hentikan. Dia bisa bekerja. Bawa dia ke tempat tambang. Pemimpin pemberontak menghentikan seluruh prajurit yang dieksekusi. Pria kulit hitam ini memiliki nama yang keren yaitu Solomon. Karena tubuh yang kuat membuatnya terhindar dari hukuman potong tangan. Ini adalah Afrika yang sesungguhnya di abad ke-20. Kelompok orang hitam diancam dengan pistol untuk pergi menggali berlian. Mereka tidak mendapat upah sepeser pun, dan juga kemungkinan akan mati kapan saja. Di sini tidak terdapat hak asasi manusia. Siapa yang memiliki pistol maka dialah rajanya. Solomon menemukan berlian merah muda yang tak ternilai harganya. Dia ingin mencurinya, meskipun ada banyak orang yang mati karena itu. Tapi dia memutuskan untuk bertaruh. Jika menang, maka dia bisa menjadikan berlian ini sebagai upah, untuk mencari keluarganya yang terpisah. Jika kalah maka dia akan kehilangan nyawanya. Dia diam-diam mengamati setiap gerakan pemimpin pemberontak. Di saat ini juga, pompa air di sebelahnya tiba-tiba meledak. Perhatian semua orang tertarik ke situ. Solomon mengambil kesempatan memasukkan berlian itu ke jari kakinya. Kemudian dia berkata dia ingin buang air kecil. Pemimpin pemberontak memeriksa tubuh Solomon. Tapi tak disangka, Solomon akan menyembunyikan berlian di jari kakinya. Dia masuk ke semak-semak, dengan gugup melihat ke sekitar. Di saat dia hampir meletakkan berlian ke dalam tanah, terdengar suara tarikan pistol di belakangnya. Solomon terkejut dan tidak berani bergerak. Bagaimana? Sekarang baik dia menyerahkan atau tidak menyerahkan berlian, akan tetap berujung kematian. Di saat berada di tepi garis hidup dan mati, sebuah ledakan hebat terdengar. Tentara pemerintah tiba. Dalam seketika pemimpin pemberontak pingsan terkena ledakan. Solomon mengeluarkan kaki dan berlari. Dia menemukan sebuah tanah kosong. Lalu dia mengubur berlian itu ke dalam tanah dengan cepat. Dia juga dimasukkan ke penjara oleh tentara pemerintah. Dia berusaha mengingat tempat dia mengubur berlian. Karena itu adalah satu-satunya syarat untuk mencari kembali keluarganya. Tapi dia sama sekali tidak menduga, pemimpin pemberontak itu tidak mati. Bahkan dia juga ditahan di penjara yang sama dengannya. Dia sekilas mengenali Solomon, dan mengatakan pada semua orang, dia menyembunyikan sebuah berlian besar. Meskipun Solomon berusaha menjelaskan, tapi dia telah menjadi sasaran orang-orang. Jika kamu menemukan sebuah berlian yang tak ternilai harganya, menurutmu itu adalah hal baik atau buruk? Solomon menyembunyikan berlian merah muda yang dia temukan di dalam tanah. Namun di detik selanjutnya dia ditangkap tentara pemerintah. Yang lebih sialnya adalah, pemimpin pemberontak yang mengetahui dia menyembunyikan berlian, juga ditahan di penjara ini. Setelah pemimpin pemberontak mengenalinya, dia segera memberitahu hal ini kepada semua orang. Dengan cepat Solomon menjadi sasaran orang-orang. Dia bernama Anthony, adalah penyelundup berlian berhati hitam. Setelah mengetahui hal itu, Anthony segera menggunakan segala cara untuk membebaskan Solomon dari penjara, kemudian mengatasnamakan membantunya mencari keluarganya untuk memancing Solomon. Tapi masalah tidak sesederhana itu. Solomon juga merupakan pria perencana. Dia tidak mempercayai orang putih yang mencari keuntungan dan licik. Saat keduanya tidak bisa menemukan cara lain, pemberontak tiba-tiba menyerang pemerintah, dan terjadi pertempuran sengit dengan tentara pemerintah. Anthony membawa Solomon melarikan diri dari area pertempuran. Mereka mengikuti pasukan besar ke tempat perlindungan. Anthony ingin membawa Solomon kembali ke area tambang untuk mencari berlian. Tapi garis polisi di area pertempuran menghalangi jalan mereka. Jadi Anthony menemui wartawan Madi. Di satu sisi dia berjanji pada Madi untuk mengungkap semua cerita tentang berlian darah. Di sisi lain dia mengatakan pengalaman menyedihkan keluarga Solomon. Di bawah kata-kata Anthony, Madi akhirnya setuju membawa mereka kembali dengan saluran media. Awalnya mereka tiba di sebuah tempat pengungsian. Untungnya, Solomon segera menemukan istri dan putrinya. Sedangkan putranya Jim justru ditangkap oleh pemberon saat melarikan diri. Begitu terpikir mereka akan mencuci otak putranya, dilatih menjadi mesin pembunuh, yang pada akhirnya akan mati di bawah hujan peluru. Solomon tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia menggunakan berlian sebagai upah, meminta Anthony untuk membawanya ke dalam area perang untuk mencari putranya.
Tapi segera setelah mereka memasuki area perang, mereka langsung disergap oleh pemberontak. Peluru yang tak terhingga ditembak ke arah mereka. Anthony mendorong supir yang telah mati, mengendarai mobil melaju ke hutan. Setelah pertarungan hidup dan mati, akhirnya mereka lepas dari pengejaran. Tapi belum berjalan jauh, mereka tidak sengaja menginjak tempat suku setempat. Untungnya ada Solomon yang berusaha menjelaskan, sehingga mereka tetap bisa hidup. Keesokan harinya, ketika mereka kembali ke barak penyelundup berlian lagi, bos memerintah Anthony harus membawa kembali berlian itu. Anthony mengerti. Begitu dia menyerahkan berlian, dirinya tidak bisa mendapat sepeser pun, dan mungkin akan mati di tempat. Dia harus menemukan cara untuk menelannya, kemudian pergi jauh. Setelah berpamitan dengan Madi, dia kembali membawa Solomon menginjak ke perjalanan petualangan buntu ini. Ini adalah pertama kalinya anak ini. Matanya ditutup, tangannya memegang senapan dan menembak ke depan. Setelah suara tembakan sejenak, Jim membuka penutup mata. Seorang pria jatuh di dalam genangan darah. Hanya dengan tangannya yang terkena darah, barulah dia menjadi prajurit sesungguhnya. Pemberontak menggunakan cara kejam ini untuk melatih anak-anak ini. Di sisi lain, kedua orang yang mencari berlian sedang dalam perjalanan ke area perang. Meskipun ras yang berbeda, tapi saat mereka saling membantu, juga terbangun sebuah tali pertemanan. Melewati pegunungan dan perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Tapi para penjaga di sini sangat ketat. Pemberontak yang mengetahui Solomon mencuri berlian juga berada di sini. Bergegas masuk, maka itu pasti jalan kematian. Tiba-tiba Anthony mendapat sebuah ide. Dia langsung menghubungi kolonel, memintanya mengirim pesawat untuk mengebom. Tapi firasat Solomon mengatakan padanya, anaknya Jim ada di dalam. Dia sangat khawatir dengan keselamatan anaknya. Jadi pada malam hari Solomon diam-diam memasuki tempat itu. Tebakan dia benar, anaknya berada di hadapannya. Tapi otak anak ini telah dicuci oleh para pemberontak. Jim menolak Solomon, kemudian memanggil penjaga. Saat ini pemimpin pemberontak langsung mengenali Solomon, menyuruhnya segera menggali berlian itu. Jika tidak maka dia akan membunuh anaknya. Di saat itu juga, dan terjadi pemboman tanpa henti. Para pemberontak melarikan diri. Di samping itu Anthony yang menahan peluru, bergegas menyelamatkan anak Solomon. Solomon juga membunuh pemimpin pemberontak itu dengan tangannya sendiri. Setelah pengeboman, Solomon akhirnya membawa mereka ke tempat penguburan berlian. Anthony memberi kode tatapan pada Solomon. Keduanya telah sepakat. Di saat berlian hampir tiba di tangan, keduanya mengambil kesempatan saat para tentara tidak memperhatikan, dan langsung menghabiskan mereka semua. Tapi sayangnya, Anthony mengalami luka parah. Terdengar orang-orang kolonel mendekat. Tidak sempat banyak berpikir, Anthony membawa Solomon dan anaknya melarikan diri. Dalam perjalanan melarikan diri, Anthony mendapat berlian yang dia dambakan dari tangan Solomon. Solomon melihat darahnya terus mengalir. Lalu dia menyuruhnya istirahat sebentar. Anthony menolak, tapi tak lama kemudian, dia sama sekali tidak bisa berjalan lagi. Solomon tidak banyak berkata, dan langsung mengangkat Anthony untuk terus berjalan ke depan. Tapi rasa sakit yang kuat membuat Anthony hampir tidak bisa bernapas. Dia tahu hidupnya tidak lama lagi. Menyuruh Solomon meletakkannya. Kemudian dia mengeluarkan berlian itu. Di akhir hidupnya Anthony benar-benar lega. Saat ini berlian sebanyak apapun tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Dia menyerahkan berlian itu pada Solomon, dan memberinya kartu nama Madi. Melihat ayah dan anak itu pergi, Anthony mengambil segumpal tanah merah. Mengakhirnya hidupnya yang pasang surut. Pada akhirnya Solomon datang London untuk bertransaksi dengan perusahaan berlian. Di tengah itu Madi sedang diam-diam merekam seluruh proses transaksi. Setelah hal itu terungkap, perusahaan berlian mendapat banyak kecaman dari seluruh dunia, dan juga mendapat hukuman dari pengadilan. Saksi yang berasal dari dunia ketiga ini, dengan pengalaman hidupnya, memberitahu semua penonton di bawah panggung, seberapa kotor dan amisnya berlian darah. Di beberapa mata perusahaan internasional, mereka tidak mempedulikan pengorbanan apa yang harus dilakukan untuk mendapat berlian ini. Yang mereka ingin hanyalah keuntungan. Kerusuhan Afrika berada sangat jauh. Hidup dan mati orang-orang itu hanyalah pembicaraan orang-orang setelah menikmati.
Tapi semua kesalahan ini ada pada konsumen. Bagaimanapun jika tidak ada perjualbelian, maka tidak ada pembunuhan. Oke, Berlian Darah hari ini sampai di sini saja. Untuk teman-teman yang ingin melihat film lain, tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan follow. Terima kasih atas dukungannya.